Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang menerima request. Jadi ada request dari warga. Ini cluenya atau yang ingin dikuak adalah penemuan benda bersejarah atau keris. Bersejarah atau keris. Jadi saat memancing, saat dia mancing di salah satu kali sungai, tuh saat pancingnya strike gitu kan, strike-nya bukan dapat ikan tapi malah keris gitu kan, dapat keris. Dan nanti kita coba lihat, dicek hodam kerisnya kenapa kok bisa nyantol ke orang itu dan gimana ceritanya dan lain sebagainya. Nanti bisa kita tanya langsung dengan hodam kerisnya itu. Jadi kita panggil ya. Kita panggil pakai mediasi atau mediator. Dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana, hodam keris yang tadi, hodam kerisnya dengan izin Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Tarik ke tangan saya. Masuk. Jadi ini keris, jadi pengambilan keris di jembatan, di bawah jembatan Spike, Sugeng Dalu, Sugeng Dalu. Nggih, kalih sinten? Sing Joko keris. Jadi bisa diceritakan kenapa sampean kok bahasane memilih orang ini dan gimana caranya kok bisa tiba-tiba kail pancingnya itu ada kerisnya itu gimana, diapain, bisa diceritakan kita, monggo. Mengerti bahasa Indonesia kan ya? Saya tahu. Ya, jadi biar ngobrolnya nanti para penonton biar bisa penonton nanti biar bisa paham dengan obrolan kita. Jadi kita pakai bahasa Indonesia aja ya, ngobrolnya pakai bahasa Indonesia. Ya silakan, monggo diceritakan. Saya itu tertarik dengan orang yang waktu itu memancing di sana. Tertarik ya? Iya, saya tertarik dengan orang itu. Nah, nama sampeannya sendiri ini siapa? Atau nama pusaka kerisnya ini yang sampean jaga ini namanya keris apa? Itu nama kerisnya keris
Keris Condro. Dinoyo. Keris Condro Dinoyo. Keris Condro Iya. Dinoyo. Condro Dinoyo. Itu nama kerisnya. Nah, nama sampean sendiri ini siapa dengan siapa? Saya ini namanya. Nama saya Mbah. Nama saya Mbah. Nama saya Mbah Wangso. Mbah Wangso. Iya. Laras. Namanya Mbah Wangso. Mbah Wangso. Jadi kenapa kok tertarik sama orang tersebut? Tertarik sama orang tersebut. Mbahnya. Ya, itu orangnya itu. Saya lihat itu orangnya bisa menjaga keris Condro Dinoyo tadi. Saya lihat orangnya mampu. Dia punya semacam kepekaan. Sebelumnya sebelum narjit orang ini kan, orang yang sekarang ini itu sampean emang asli tinggal di sungai tersebut atau ada orang yang nggak suka sama sampean terus kerisnya juga sekalian dibuang di situ, itu gimana? Ya, dulu saya ada di sungai itu karena saya dibawa oleh prajurit yang sedang bertarung melawan pasukan penjajah dari Belanda. Dulu saya dibawa orang itu, lalu orang itu terbunuh, lalu mayatnya dibuang di sungai itu. Lalu saya yang masih ada di sini, diselipkan di sini ya. Dulu itu saya masih di sana. Akhirnya saya tidak punya tuan lagi. Lalu saya mencari orang yang bisa menjaga keris Wangso tadi, keris di. Nah, ini kerisnya itu kalau dalam segi keilmuannya itu gunanya atau fungsinya itu untuk apa, Mbak? Ya, dulu di zaman perang dengan penjajah itu, keris itu tadi biasa digunakan untuk membunuh penjajah. Itu punya semacam kekuatan yang bisa memberikan kedikdayaan kepada orang yang membawa keris itu dalam pertarungan. Tapi ada pantangannya itu. Orang itu tidak boleh
merasa jumawa alias sombong. Ketika orang itu sombong atau jumawa, nanti saya sebagai kodam keris itu akan tidak rela mendampingi orang itu bertarung. Jadi ketika orang itu sudah tertanam di hatinya rasa sombong itu tadi, merasa paling sakti, maka saya akan meninggalkan orang itu walaupun dia membawa fisik kerisnya itu, tapi saya tidak ikut campur lagi dalam pertarungan itu. Makanya orang itu bisa terbunuh dan bisa mati di sana. Dulu. Nah itu apa orangnya itu itu hanya contohnya. sekedar prajurit atau dia itu punya kedudukan apa kok sampai sampean ini mau gitu? Dulu orang yang membawa keris itu yang terbunuh di sana, di sungai di sana itu, dia adalah seorang pendekar. Kalau di zaman sekarang sebutannya adalah seorang tentara. Di zaman dulu itu masih seorang pendekar, itu orang yang mengabdi kepada raja Jawa, itu adalah pendekar sebutannya. Jadi ada darah pendekarnya, jadi sampean bisa ikut gitu kan? Iya itu. Nah orang tersebut itu penjajah dalam hal kerajaan atau waktu Belanda. Yang dilawan itu adalah bangsa dari luar itu, yang tinggi-tinggi, yang putih-putih itu, orang Belanda. Kalau saya menyebutnya di zaman pendekar hidup tadi itu Wilondo. Tiang Wilondo saking luar nagari. Ya, seperti itu kalau dalam bahasa Jawanya. Ya udah, jadi segitu aja infonya. Terima kasih sudah mau datang ini. Semoga apa yang sampean harap dari penemu keris ini bisa disesuaikan lah nanti gitu kan. Bisa apa namanya sejalan dengan apa yang sampean inginkan gitu ya. Ya, saya hanya berpesan. Ya, sekarang ini sudah zaman mendekati zaman akhir ya. Itu tolong nanti kerisnya dijaga untuk nanti ketika sudah terjadi goro, semacam keributan. Nanti kalau udah terjadi goro itu nanti silahkan kerisnya digunakan, tapi saya berpesan jangan jumowo, jangan merasa sombong dan gunakan hanya untuk melawan orang-orang yang jahat saja, bukan untuk merasa sombong lalu menghabisi orang-orang yang tidak bersalah. Saya tidak mau itu. Ya kalau misal nanti orang itu ternyata tidak bisa menjaga amanat yang saya titipkan melalui wujud keris tadi, itu hanya wadah ya, aslinya itu saya yang bikin. Kalau orang yang tidak bisa, nanti saya akan pergi lagi mencari sampai ketemu orang yang benar-benar memiliki semangat seorang kesatria yang berjuang melawan kemungkaran, melawan kejahatan. Loh, mbaknya ini kalau apa namanya kan di keris ini ya? Iya, itu. Lah itu minta dikasih makan nggak? Dikasih makan nggak? Maksudnya sama pemilik tersebut nanti, kalau saya dikasih ini harus ini, itu gimana bang?
Ya. Kalau soal makan itu saya bisa mencari sendiri. Oh. Saya itu sudah beratus-ratus tahun mencari makan sendiri. Oh, jadi mbahnya ini nggak perlu dikasih minyak gitu, kerisnya Saya gitu ya, tidak untuk ngasih makan butuh sampean. seperti itu. Itu Oh. keris itu hanya simbol. Oh, seperti itu. Iya, itu hanya simbol saja. Itu simbol. Kalau orang yang memegang keris itu berarti dia adalah orang yang dalam perlindungan atau dalam pengawasan bangsa saya ini. Perlindungan atau dalam pengawasan bangsa saya ini. Nah, sampean ini umur berapa? Umur saya itu sudah satu setengah abad. Saya dulu masuk ke keris itu karena dulu ada seorang empu yang membuat keris. Dia melakukan ritual semedi topo geni. Lalu saya datang, saya diberikan amanat untuk masuk menjaga keris itu sebagai simbol bahwa orang yang nanti memegang keris itu berarti dia adalah seorang pendekar yang berhak menggunakan kekuatan dari bangsa saya ini, dari kaum bangsa jin. Apa namanya tadi? Si empunya itu siapa, Mbah? Empu siapa? Empu Namanya empu siapa? Empu Prapanca. Empu Prapanca. Empu Prapanca. Iya. Empu Atau Prapanca. kalau dulu sebutannya itu Mbah Ponco. Oh, Mbah Ponco. Iya. Kalau sekarang sebutannya Empu Prapanca itu karena tertulis di serat dulu kerajaan sebutnya Empu Prapanca, tapi beliau sang empu itu lebih sering dipanggil Mbah Ponco. Nah, ini sampai ini dari bangsa apa? Saya bangsa jin. Bangsa jin. Ya, saya bangsa jin. Tapi jin. Bukan bangsa jin kelas itu. Kelas saya tahu. Saya bangsa jin yang sudah diberikan kekuatan dan amanat penuh yang bisa sewaktu-waktu masuk ke dalam dunia manusia, mewujud nyata dan juga memberikan kekuatan kepada manusia yang megang keris itu tadi. Lah, sampean kenal Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana enggak? Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana itu paduka raja saya. Paduka raja. Iya. Beliau itu yang memimpin kerajaan kami, seluruh bangsa kami. Jadi Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana ini rajanya bangsa sampean. Bangsa saya dan seluruh bangsa dari semua di alam gaib ini. Nah, bisa dikasih tahu apa namanya sosok beliau itu seperti apa? Apa emang cuma sekedar? Ampun. Walaupun saya tahu, saya tidak berani. Oh, tidak berani mengungkapkan. Itu adalah unggah-ungguh. Oh ya, nggak apa-apa. Saya tidak berhak memberitahu panjenengan. Iya, nggak apa-apa. Kecuali paduka sendiri yang memberikan perintah, baru saya mau. Oh ya udah, nggak apa-apa. Lah sampean udah Islam belum? Belum. Saya belum Islam.
Jadi kalau misalnya ini saya islamkan, kesaktian yang ada di keris ini kan otomatis menghilang ya Pak. Lah itu sampean kira-kira mau nggak saya islamkan? Ya, tapi itu jeneng yo ilmune hilang dadine Pak. Gimana kira-kira? Aduh, gimana? Ya udah, nanti dipikir nanti lagi aja, nanti kapan-kapan ya saya panggil aja gitu ya. Oh, begitu. Ya, nanti dipikir. Ya, saya sih sebenarnya itu kalau mau diislamkan ya boleh. Tidak apa-apa, boleh. Tapi ya nanti kerisnya itu tolong ya, itu tolong jangan dispesialkan. Oh gitu. Tolong ya nanti kalau saya sudah Islam tolong kerisnya ya itu dirawat, tapi ya jangan dispesialkan, dikasih sesaji, jangan, tolong ya. Ya. Saya masih menjaga di sana memang, tapi tolong jangan diberi sesaji apapun. Karena nanti itu akan merusak keislaman saya. Oh seperti itu. Saya sudah tahu ada agama Islam dari dulu. Tapi saya tidak bisa masuk Islam waktu itu karena belum ada yang seperti panjenengan ini. Belum ada orang yang mampu berkomunikasi dengan saya seperti saat ini. Ya udah Mbak, jadi ini udah bener mantap sampai ingin jadi Islam. Iya, jadi saya mau. Ayo diikrorkan, kita ikrorkan, saya baiat lagi, saya baiat ulang dengan Islamnya Sang Yang Nur Cahyani Nirwana. Ya itu paduka saya. Ada diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sudah. Jadi sekarang sudah Islam, sudah benar-benar kafah, Islam yang sempurna, sudah ikrar kembali. Sekarang boleh tinggal di sana, gitu kan. Jadi sampean kembali tinggal di keris tadi. Iya, saya masih akan tetap menjaga keris itu agar tidak dimasuki bangsa jahat nantinya. Kalau masih ada tugas-tugas yang lain, nanti dikerjakan tugasnya sambil dikerjakan amaliyahnya. Ya, sudah, terima kasih. Silakan bisa kembali ke wujud kerisnya tadi. Yes, nanti dulu. Iya. Ada yang kelupaan sedikit. Jadi letak sampainya itu di sungai apa? Itu jauh tidak? Di sana itu. Sungai yang sana itu. Sungai sana. Sungai sana itu. Oh, ya, yang di sana itu ada yang sering-sering jahil enggak? Sering jahil kepada manusia itu masih banyak enggak? Kalau di dalam sungai itu tidak ada yang jahil. Oh, tidak ada. Yang jahil itu yang ada di sana, yang di atas sana, di atas sungai itu, yang ada di tempat orang melewati itu. Oh, iya. Apa itu namanya? Yang di atas sungai ada jalan itu. Nah, itu di sana itu. Oh, iya, jembatan. Di jembatannya ya. Bukan jembatan. Apa? Bruk sama jembatan ya. Podo ae, Mbak. Bukan. Tidak sama. Oh, tidak sama. Oh, ya udah, matur suwun. Terima kasih. Segitu aja informasinya. Nanti kalau memang benar masih ada, nanti biar kita cari lagi yang usil, kita panggil, kita di sana di Bruk, netralkan gitu ya. Di Bruk ya, bukan jembatan. Ya sudah, terima kasih. Monggo silakan pamit, silakan kembali ke sana. Sandika dawuh. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita sedikit tahu informasinya. Jadi nggak sembarangan orang bisa hodam keris itu menunjukkan ke seseorang. Jadi ada sedikit keistimewaan dari orang tersebut. Mungkin segitu saja. Semoga ada yang manfaat bisa kita ambil. Sekian dari saya. Jika ada salah kata dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.